Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini. Semua sehat ya? Pagi semua ya. Ya. Oke, kita sebelumnya berdoa dulu ya. Silahkan pimpin oleh KM lebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa diberi kepercayaan dan agama yang bersih. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk hari ini semuanya hadir. Oke, siapa yang tidak hadir? Iya. Aldo, mana Aldo? Izin ya? Iya, izin. Ya, Alicia. Oke. Yanti. Oke, tadi yang belum ke absen siapa? Siapa? Sip. Oke. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan materi yang sebelumnya Ibu akan paparkan kemarin, yaitu sekarang tentang ya suhu dan kalor. Apa itu inti suhu dan kalor? Ada yang tahu suhu dan kalor itu apa? Atau apakah ada yang pernah melihat air di dalam kolam? Ya, tentunya sudah tahu. Kalau di dalam kolam bentuknya seperti apa? Seperti kolam. Kalau bentuknya di dalam gelas, jadi intinya zat cair itu mengikuti bentuknya. Iya ya. Kemudian kalau itu sendiri apa sih? Siapa yang menjawab? Boleh. Kalor adalah energi yang dipindahkan oleh benda lain karena perbedaan suhu. Jadi, kalor merupakan salah satu bentuk energi. Kalau suhu itu sendiri kenaikan. Pernah kan kalian minum es berupa zat apa es teh? Air yang membeku. Ya, air yang membeku. Pernah kalian melihat? Sering. Zat cair. Masukkan sebuah es. Suhunya bagaimana? Suhunya akan mula-mula akan turun. Naik apa turun? Naik turun, turunnya kan? Berarti akan ada kenaikan suhu dong. Masa turun? Kan yang tadinya zat cair yang tidak dipengaruhi oleh zat yang beku. Kamu masukkan si es. Jadi suhunya bagaimana? Akan meningkat disesuaikan dengan suhu yang ada di dalam air gitu. Nah, nanti si ibu di sini akan memperlihatkan proses atau kinerja dari perubahan es yang apa ini? Penerapan apa ini? Penerapan dalam kehidupan Sehari-hari. Apakah kalian pernah memasak air? Nah, Gitu kan. Airnya bagaimana? Akan mendidih. Kalau apa? Kalau dipanaskan. Berarti suhunya akan bagaimana? Akan mengalami kenaikan pada suhu tersebut. Kemudian pada suhu tersebut akan menghasilkan apa lagi? Nah, apa ini? Kejadian apa? perubahan wujud. Perubahan wujud dari cair. Kemudian Cair mana? kemana ya? Gas. Kemudian padat, kemudian mencair lagi, kemudian menguap, kemudian menyublim, ya kan? Coba perhatikan baik-baik. Ini mas sering kamu praktekkan di rumah tentunya, ya. Membantu orang tua, ya kan, memasak air, membuat es dan lain sebagainya. Tentunya kalian harus mengetahui setiap kejadian dalam keseharian yang ada di rumah, di sekolah, di mana? Dimanapun yang ada hubungannya dengan perubahan zat. Karena kita kan sedang melakukan perubahan wujud zat. Prosesnya, identifikasi perubahan air zatnya, kemudian juga perubahan suhu yang keluar atau yang diberikan ketika perubahan akan melakukan
proses demi proses ya, gitu. Kemudian proses demi proses kamu tahu ini menyublim dan lain sebagainya. Kemudian, nah, oke kita ke inti di sini. Coba perhatikan. Nah, nanti siang kita akan makan es krim. Ya kan? Gambar yang pertama ini menunjukkan apa sih? Coba. Siva, apa ya? Gambar pertama. Perubahan dari padat menjadi cair. Kemudian artinya apa? Akan merubah perubahan lagi kalau dia dipadatkan, ya kan? Kemudian akan berubah lagi seperti itu, terus menerus sampai akhir hayat. Kedua, coba implementasikan yang kedua. Yang kedua, Fahri, itu tentang menunjukkan gambar apa? Mendidih ya. Mendidih. Dia sudah tahu bagaimana proses demi proses, inti dari inti apa yang kita mau lakukan. Perhatikan baik-baik. Cermati baik-baik semua proses yang ada dalam kehidupan sehari. Tidak perlu kalian mensiasati dengan perubahan yang begitu panjang, tapi kalian melihat dari identifikasinya dari keseharian lah ya, yang sering kamu lakukan. Tentunya ini sering lakukan, ya kan? Mulai dari perubahan apa ini sih Pak? Cair. Kemudian ini apa, Fahri? Kenapa ya proses itu dapat mendidih? Karena ada kenaikan suhu yang tetap tadi ya, yang berubah. Terus kalau perbedaan tersebut kamu harus tahu juga nih bagaimana perubahan suhunya yang terjadi sebelum suhu itu tetap, kemudian menyublim, kemudian akan menghasilkan perubahan wujud gas yang terjadi, kemudian konsep yang terjadi pada setiap perubahan wujud gasnya tersebut. Ya kan? Seperti zat cair itu yang seperti Ibu bilang, kalau disimpan di dalam gelas seperti gelas. Beda ya, seperti perubahan wujud yang lainnya, padat, itu beda ya kan, tidak menyerupai bentuk dan perubahannya. Kemudian di sini pokoknya kalian bakal menarik melihat apa ini? Kita akan melihat video nih bagaimana cara terjadinya mencairnya es ya. Oke, kita lihat. Nah, ini bisa terlihat? Bisa dilihat? Oke, bisa terlihat. Berarti itu apa prosesnya? Dari padat ke cair. Nah, terus dipadatkan lagi ya. Mencair lagi. Bisa terproses dari perubahan yang terjadi setelah adanya proses wujud gas cair, panas, gas cair, panas yang seperti tadi ya. Kemudian kita balik lagi ke perubahan eksperimen ya. Nah, kita melakukan sebuah eksperimen yang dimana eksperimen tersebut kamu bisa mengetahui nih ya, eksperimen apa Bu? Berubah wujud Bu? Ya, berubah wujud ya. Tapi ini perubahannya itu peningkatan perpindahan suhu. Ya, mula-mulanya seperti apa Bu peningkatan perubahan suhu teh? Ya, contohnya dari suhu awal dulu T1. Bagaimana mencari perubahan T1 itu? Di mana perubahan suhunya ini kan seperti ini ya. Nah, peningkatannya dari 0 derajat Celcius terlebih dahulu. Apa dulu tadi mulanya? Ya kan? Zat padat dulu. Kan tadi yang sudah ceritakan ya. Kemudian mencair dengan titik didih tertentu. Kemudian menguap. Kemudian menyublim. Kemudian ya, perubahan tersebut kita akan melakukan apa? Tindakan yang terjadi pada proses suhu dan kalor. Ada yang tahu nggak sih rumusnya apa? Ayo. Ya. Q sama dengan MC. Iya, Q itu Q ya. Q sama dengan M itu untuk apa? Massa. Kemudian C kalor jenis. Terus delta T adalah ya,
jumlah besar suhu yang sudah diterima oleh siapa? Perubahan proses suhu yang terjadi yang telah kita terima. Jadi yang sudah kita akan lakukan, ya kan? Ya, yang sudah diterima oleh siapa? Oleh perubahan masanya. Siapa yang menjadi masanya? Massa yang berwujud seperti ya cair, kemudian perubahan yang akan kita lakukan ini, praktekkan hari ini, bagaimana sih perubahan yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Ya, tunduk ngantuk. Oke, saya minta perwakilan KM untuk merangkai. Silakan perwakilan kelompok mengambil. Ya, kelompok. Ambil. Ayo, kelompok perwakilannya saja. Ayo ambil. Sambil diperhatikan cara kerja. Ya, ambil satu kelompok satu. Ya. Ini satu ewang. LKPD-nya disiapkan, sudah saya siapkan. Ya. Nah, lihat dulu sebelumnya kawan-kawan semua, anak-anakku sekalian. Sebelum kalian melakukan praktikum, coba bacakan dulu. Apa itu? Pengaruh Sujat. Yang pertama ini tentang ya, terus kemudian seperti yang sudah kita grafikan, ya kan? Akan mula-mula seperti itu. Kemudian perubahan terjadi karena akibat perubahan. Kemudian jumlah yang terjadi pada kalor tersebut akan menghasilkan seperti yang sudah diterima oleh siapa? Oleh dirinya dan diriku, bukan oleh QQ tadi, ya kan? Ya. QQ yang bilang siapa tadi? Fabio ya. Q sama dengan C M kali delta T. Gimana? Nah, apa ini? Perubahan apa yang terjadi? Silakan bacakan apa ini. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu nilai suatu zat sebesar 1 Celcius atau 1 Kelvin. Atau 1 Kelvin. Itu yang disebut dengan kalor jenis. Tersebut kita masukkan air terlebih dahulu. Silakan masing-masing kelompok. LKPD-nya saya bacakan terlebih dahulu ya. Ya, airnya adalah sebesar 100 mili saja, Pak Bio. Ya. Boleh sama 100 saja ya. Ya. Boleh, berarti tambahin lagi. Kalau yang kurang kena berarti kita tambahkan lagi. Langkah yang akan kalian lakukan di sini adalah 1. Sudah dirangkai? Sudah? Oke. Kemudian kaitkan ke sebuah batang. Sudah? Sudah. Kemudian sudah ditimbang masanya atau sudah ditakar? Sudah. Masing-masing udah ada takarannya? Silakan. Ada yang mencatat? Ada yang memperhatikan? Ada yang menghitung? Dan ada yang merebus? Mengkukus. Ya. Kemudian masukkan termometernya sudah. Baru kita lakukan. Tadi sudah dicatat berapa hasilnya? Suhunya sudah dicatat, suhu awalnya? Sudah? Sudah. Ya, kelompok si Angel apa? Ya, sudah? Pura-pura aja. Ya. Fabio sudah? Ya. Kalau nggak ada, 3 udah. Siapkan stop. Stop kontak, stopwatch. Ya, ya. Sipa? Sudah? Ya, berarti sudah. Kemudian sudah semua? LKPD tetap di dekat yang sekretaris yang menjawab atau menulis. Ya? Sudah? Ya. Berarti ketika saya menceritakan perubahan tersebut, kalian tinggal mengisi waktu yang pertama, waktu detik yang pertama dengan suhu awal yang pertama berapa tadi? Misalkan 3, 2, atau 1 ya. Berarti menit ketiga kamu
Pencet stopwatch, baru saya kasih buka dulu masing-masing ini ya. Ini stopnya nanti kalau udah di sini. Ya. Stop, masukin. Kalau sudah dia mendidih, baru kalian matiin. Jangan terlalu mendidih sih. Ini aja memburuk-buk ya. Dah? Ini yang meleleh kan? Ada lagi koreknya gak? Enggak panas-panas, Bu. Gak panas. Sudah? Silakan diukur yang sebelumnya terjadi. Coba perhatikan, nanti sabar sebentar, nanti untuk mengukurnya silahkan kalian dicatat dulu saja berapa suhu awal sudah ya. Yang dari berapa ini? 250. Kamu tuangkan lagi yang 200 sampai 300 sok. Terus aja dulu suhu awalnya dulu. Kamu lihat suhu awal yang pertama berapa sudah dicatat? Udah. Ganti ke suhu yang kedua berapa, ketiga berapa, baru kita masak dari suhu yang kedua. So. Naila, sudah Naila sini. Nah, yang punya itu sudah dicatat dulu ya. Berapa suhu yang ke-1, kedua, ketiga. Dah, kedua, ketiga sudah diukur suhunya berapa? Udah. Suhu yang pertama, kedua. Ya, berarti kita tinggal menghitung T2-nya ya. Itu yang Al sudah? Silahkan, ini sudah nyala ya. Silahkan diperhatikan. Sudah anggap sudah nyala ya. Ini sudah, silahkan diperhatikan. Berarti kenaikan suhunya tadi berapa? Yang di situ. Yang kedua sudah ketemu. Ya, silahkan berarti kita ke bawah sini. Yang ketiga berapa aja? Kamu tulis berapa aja sih Pak? Tulis aja berapa? Ya, yang ketiga silakan nyalakan ya. Sudah ya. Sudah si Pak Naila ya. Oh ya, nyala. Udah. Berarti tinggal menghitung suhu yang ketiga. Kedua sudah? Sudah. Ini berarti sampai dengan 3 kolom saja ya. Kemudian ganti airnya yang kedua. Boleh ganti kalian dengan buah 200 atau 300. Silahkan. Sekarang suhu yang ada yang 200, ada yang 300, ada yang bahkan ada yang 600. Boleh. Silakan itu catat. Boleh ya, sudah. Nah, berarti tinggal menghitung. Nah, kita tunggu hasil yang kedua ini yang berapa? Oh ya, 300. Ini udah dicatat. Ini mana yang catat? Oh, ini punya Ibu ya. Siapa sudah? Ya. L. Kita tunggu hasil yang ini. Tulis berapa? 200. Iya, tulis dari tadi ditulis. Iya, 200. Kenaikan suhunya berapa yang awal? Kenaikan suhunya 6 derajat. 6 ya. Kemudian Ini suhu awal. ya suhu awal. Ya, sekarang. Ada yang sudah untuk menentukan tabel kedua, menentukan apa ini? Perubahannya? Dah, 200. Kelompok dia berapa? Kolom kedua? 300 sama 200? 200. Kelompok Nai? 300. Siva? 300. Kita akan survei membuktikan ketika ada perubahan wujud dari setelah kita masak tadi, oke? Ya, saya beri waktu untuk memberi kesempatan untuk menghitung jumlah dari QQ sama dengan MC delta T. C gini ya. Ya. Kemudian penghitungannya berarti rumusnya apa?
Oh, Q dibagi M delta T. Iya, sok silakan dicari untuk menghasilkan hasilnya. Ini kan kita Entah ini delta T sama dengan yang dicarikan Q-nya. oh, Q-nya. Iya. Oh, bukan kecilnya. Kalau jenis air itu 4,2 joule per gram. Ya, itu. Sudah, Nay? Tinggal dicari ini. Udah. Ditulis di sini. Sini. Q sama dengan apa tadi? Delta T min T2 min T1 kan? Nah. Silakan. Tabel yang terakhir. Untuk mengisi tabel yang delta T sama dengan T2 min T1. Sok. Tulis. Enggak usah. T2 min T1 berarti delta T sama dengan T2 min T1. Ya, disimpan dulu. Disimpan dulu aja. Ya. Iya. Enggak, ini mah untuk mencari tabel yang ini. Nah. Mana? Nah, T1. Simpen di sini, heeh. Gitu. Jangan Q aja. Berarti delta T sama dengan T2 min T1 gitu aja. Lalu tinggal disimpan di kolom yang terakhir ya. Ya, udah. Silakan. Sudah? Udah. Sudah? Sudahkah? Tadi menit per menitnya kamu hitung ya? Sudah, silakan Yang satu berarti menyimpulkan dan mencari hasil dari yang kedua sini. Ayo, silakan. Ada yang kalau sudah berarti mencari grafik. Ya, membuat grafik dari kenaikan suhu yang sudah terjadi ya pada saat kalian melakukan percobaan. Oke? Ya, tinggal menghitung aja menggali grafik T1-nya di mana, T2-nya bagaimana gitu. Sok. Kan hasilnya sudah ada. Nah, sok grafik. T1 apa T2 di atas, boleh. Sok, menulis grafiknya. Ya. Grafiknya seperti biasa yang bukan yang seperti T-nya berapa? Ya, si Pak, grafiknya. Ya. Fabio, grafiknya Fabio. 9 derajat. Berarti dari sini kan? Dari sini Ya. lagi ini kan, Bu? Boleh. Itu mah tergantung kalian yang mengisinya. Ya, sip. Ini berarti di awal. Ya. Berapa? Lalu buatlah grafik perubahan suhu dengan massa air. Perubahan suhu dan massa air, kemudian menghitung perubahan dengan rumus QQ tadi. Ya. Ya. QQ ya. Ya kan? Yang sudah diceritakan tadi bagaimana penambahan atau penentuan dari memerlukan sebuah perubahan panas yang dimana berapa kalor jenis zat cair yang diperlukan, kemudian perubahan tersebut apakah ada kenaikan nggak ya di survei? Ya ada dong. Ada dongnya bagaimana dong? Silakan. Rasanya sudah gerah ya. Gerah untuk menyimpulkan semua Oh iya, bentar dulu ya, nunggu teman yang lain. Kasih simpulan. Kesimpulannya apa? Ayo. Ya. Kasih kesimpulan Siva. Ya, kasih kesimpulan. Ya, menghitung sudah? Udah. Ya. Grafiknya ada berapa, Bu? Ada 2. Yang pertama tentang menentukan apa? Yang masa air pertama. Iya, masa air yang pertama yang belum dididihkan dan sudah dididihkan. Jadi itu mah hanya biasa saja. Sok simpulkan. Boleh silahkan dari kelompok mana yang mau menyimpulkan ke depan, sudah ada? Boleh Fabio ke depan. Kalian menanggapi ya anak-anak tersayang. Ya. Sayang ya. Ya. Silakan Fabio.
Jadi yang Dari grafik pertama. untuk Grafik pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengambil kesimpulan tentang eksperimen yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Untuk yang eksperimen pertama dengan massa airnya 100 gram, suhu awalnya adalah 3 derajat Celcius, suhu airnya adalah 9 derajat Celcius, dan perubahan suhunya adalah 6 derajat Celcius. Dengan jadi kesimpulannya adalah untuk yang grafik pertama, jadi untuk yang 100 gram air, perubahan suhunya adalah 6 derajat Celcius. Untuk yang 200 gram air dengan suhu awalnya 4 derajat Celcius, suhu airnya adalah 10 derajat Celcius, maka perubahan suhunya adalah 6 derajat Celcius. Jadi untuk yang grafik kedua, kesimpulannya adalah jadi untuk yang 200 gram air, perubahan suhunya adalah 6 derajat Celcius. Siva. Jadi kesimpulannya dari hasil kelompok kami juga dengan kelompok Naila itu hampir sama yang disebutin Fabio. Ya, oke. Silakan kelompok Gea. Siapa yang mau jawab? Boleh? Iya. Boleh Gea? Berdiri, boleh. Yang mana aja? Ya. Sama dengan kelompok ayo gitu. Berdiri. Ya, menanggapi. Jadi kelompok kita juga kebetulan sama kayak kesimpulannya kamu juga. Sama, berarti ada kenaikan. Ya. Oke. Tangan untuk semua kelompok yang sudah menanggapi dari kelompok Fabio atau kelompok pertama ya, kelompok 1 ya. Perubahan tersebut kalian nanti akan Ibu beri evaluasi untuk menentukan bagaimana sih sudah seberapa jauh kalian mengerti tentang pemahaman suhu dan kalor. Tentunya sudah tahu dong ya, sudah mau tahu dong, sudah harus merekam yang sudah dipaparkan Ibu dan teman-teman kalian tadi ya, yang dimana sebuah kalor jenis akan melakukan perubahannya sendiri dalam 1 derajat Celcius. Kemudian ada kalor lebur yang dimana perubahannya tersebut akan ya dari perubahan yang terjadi pada setiap satuan waktu yang sudah kalian panaskan tadi. Kemudian apa lagi? Kemudian ada lagi perubahan wujud tadi yang dari apa tadi? Dari gas padat cair lagi, kemudian menjadi padat lagi, kemudian mencair lagi. Demikian selanjutnya gitu. Nah, nanti akan Ibu lakukan terus-menerus agar kalian bisa melakukan perubahan tersebut agar tidak lupa ya dari perubahannya. Tapi tidak boleh lupa dengan ilmu. Karena apa? Ilmu mual capek digagan dong, karena akan sampai akhir hayat kalian membawanya tentunya ya. Ingat, setiap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini bukan settingan beneran. Itu adalah kejadian yang sering kita alami. Mulai dari perubahan wujud zat cair, mulai dari pengukur perubahan tersebut kalian bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya mas seperti itu. Untuk materi hari ini Ibu tutup. Terima kasih yang sudah mengapresiasikan kelompoknya ya. Kemudian yang kelompok 2, 3, dan 4 sudah melakukan kesimpulan juga. Approve dari kelompok pertama. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.